Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kaswati Kamiru. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini ibu akan menjelaskan materi PPKN kelas 11 bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nantinya bab 3 ini akan ibu bagi menjadi 3 video. Dan video pertama, ibu akan membahas sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia nantinya akan ibu jelaskan 4 hal. Yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Yang kedua, penggolongan hukum. Yang ketiga, tujuan hukum. Dan yang keempat, tata hukum Indonesia. Anak-anak, sebelum ibu jelaskan tentang sistem hukum di Indonesia, coba kalian perhatikan gambar yang ibu tampilkan ini. Setelah kalian amati, kalian tentunya tahu kan itu gambar apa? Yap, betul sekali. Itu adalah gambar gedung pengadilan, yaitu sebagai salah satu tempat bagi setiap warga negara yang mencari keadilan. Pengadilan negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Sekarang ibu akan jelaskan sistem hukum di Indonesia. Yang pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Berikut ini ibu akan uraikan pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama. Yang kedua, menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Yang ketiga, menurut Profesor Mr. E. M. Myers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Yang keempat, menurut Dr. Andes C. S. T. Kansil SH, menyatakan bahwa hukum menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Dan yang kelima, menurut R. Suroso SH, hukum adalah merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya menurut J. C. T. Simorangkir, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga berwenang. Pengertian hukum yang dikemukakan para ahli tentu tidak mutlak. Akan tetapi dari berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum terdapat beberapa unsur sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat, dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut: menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat, menjamin ketertiban
ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan penggolongan hukum. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. 3. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibedakan atas 2 macam. Pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. 2. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. F. Berdasarkan sifatnya.
1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. G. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. 2. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. H. Berdasarkan isinya, dibagi menjadi 2, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas: A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas: A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. B. Hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Nah, anak-anak ibu sekalian, sekarang ibu akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Tujuan hukum menurut para pakar hukum Indonesia, salah satunya adalah menurut Sudikno Mertokusumo. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Menurut Surojo Wijdodipuro, tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, tujuan hukum untuk kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstrim antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Menurut Surjono Dirjosisworo, tujuan hukum ialah menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Kalian pasti bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya tujuan hukum itu? Tujuan hukum ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Yang terakhir, Ibu akan jelaskan tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia,
yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. A. Proklamasi Kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan. Dua hal di atas mengandung arti sebagai berikut. A. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Berkat kalian channel saya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.